biarlah semua yang bernafas memuji Sang Raja. Raja kemuliaan yang hadir dalam hidup kita dan mengubah hidup kita. Sebab Dialah penasehat ajaib, Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Sang Raja damai. Mari semuanya kita bangkit bersama-sama, saudara. Kita mau agungkan Tuhan Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa
sukacita Tuhan mengalir di tempat ini, amin. Amin. Boleh lihat kiri kanan, kasih salam, katakan selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Kita percaya sukacita Tuhan mengalir di tempat ini. Yes. Tepuk tangan sama-sama, umat Tuhan, PD Raja Wali kami. Sorakan haleluya. 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 Kami bersukacita lebih lagi, tepuk tangan sama-sama. Biarlah sukacitamu mengalir bagi setiap kami malam hari ini. Mari sama-sama bernyanyi Bapak Ibu Saudara. Kami datang bawa pujian, bersama memuji Tuhan, satukan suara dan nyanyikan. Boleh lambaikan tangan sama-sama. Lambaikan tangan sama-sama. Gloria, persatuan ditinggikan di atas segalanya. Haleluya. Gloria, persatuan ditinggikan pujian. Gloria. Yang bersukacita katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau lahir ke dunia membawa sukacita. Bersama-sama lebih lagi nyanyikan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji Tuhan, satukan suara dan nyanyikan. Mari umat Tuhan lebih lagi. Kami datang Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji Tuhan, satukan suara dan nyanyikan. Suara Boleh lagi yang tinggi. Lambaikan tangan sama-sama. Dia persatuan ditinggikan di atas segalanya. Dia persatuan ditinggikan pujian. Kami bersukacita Tuhan. Dia persatuan ditinggikan di atas segalanya. Dia persatuan ditinggikan pujian. Serindu umat Tuhan. Umat Tuhan katakan. Glory. Come on. Siap sorak-sorak sama-sama lebih lagi. Gloria, persatuan ditinggikan pujian. Gloria, pujian. Gloria, pujian. Gloria. Boleh berikan tepuk tangan lebih meriah lagi buat Tuhan, sorakan haleluya. Haleluya. Bukankah dia nama yang berkuasa dalam Amin. hidup kita, yang percaya katakan amin. Amin. Boleh berikan tepuk tangan lebih meriah lagi bagi Tuhan, nama di atas segala nama. Kami datang menyembah Tuhan. Namanya Tuhan menara
katakan amin. Namamu Tuhan. Sama-sama katakan nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Namamu Tuhan, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Yesus Tuhan, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya, selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam. Mari dengan iman saudara lebih lagi katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya, selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari dengan iman katakan, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus, saudara. Sorakan haleluya. Jesus. Boleh berikan tepuk tangan lebih meriah lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sorakan haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami ada malam hari ini semua karena anugerah kebaikan-Mu Tuhan. Bila di akhir tahun ini kami bisa ada, kami tahu semua karena anugerah dan kebaikan. Mari bersyukur di hadapan Tuhan. Segala hal yang Tuhan telah lakukan, segala hal yang Tuhan telah sediakan, segala hal yang Tuhan telah berikan bagi kita. Katakan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Selama-lamanya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur.
bersyukur, kami bersyukur. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom our praises due. I stand in awe of you. I stand in awe of you. I stand in awe of you. God, to whom all praises due. I stand in Lebih lagi nyanyikan. I stand in awe of you. I stand
besar kemuliaan-Mu, Kau limpahkan bagiku. Mataku tertuju padamu, ku persembahkan hidupku. Ajak perbuatanmu, Kau nyatakan bagiku. Mataku tertuju padamu, Yesus kau kemuliaanku. Yesus kau kemuliaanku. Yesus kau Kami percaya ada sesuatu yang Kau letakkan atas hidup kami semuanya di tempat ini malam hari ini. Dan kami tahu Tuhan, ketika Tuhan telah menetapkan sesuatu, tidak ada apapun atau siapapun bisa menggagalkan rancangan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Hati kami terbuka Tuhan untuk bisa menangkap hati-Mu berbicara buat kami. Dan kami rindu untuk belajar, kami rindu untuk sungguh-sungguh menyimak apa yang Tuhan mau kerjakan buat kami, sehingga kami betul-betul akan berjalan di dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Berbicara buat kami semua Bapa, tempat ini, ruangan ini, Tuhan yang menguasai semuanya. Dari awal sampai akhir, segala hormat, pujian, serta kemuliaan hanya buat nama Tuhan selama-lamanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Kolom Saudara. Shalom semuanya. Selamat Natal. Saya ucapkan sekalipun belum tanggal 25, tapi kita dalam suasana Natal menyambut kelahiran Juru Selamat, memperingati kedatangan Juru Selamat di dunia. Saudara, malam ini saya sangat menikmati pada waktu tadi kita menyembah, dan saya tidak bisa berhenti menangis karena saya menangkap apa yang Tuhan taruh hatinya buat semua tempat orang-orang yang ada di sini di PD Raja Wali. Juga ada teman-teman saya yang datang dari Jakarta, juga dari, saya nggak tahu lagi, pokoknya ada beberapa teman yang memang saya menginvite mereka untuk bisa hadir ke tempat ini. Karena mungkin kalau mereka ke Surabaya terlalu jauh, jadi senang sekali boleh ketemu dengan semua saudara-saudara di sini. Malam ini saya mau sharing sesuatu yang berbeda, dan setelah itu saya pengen sharing kepada Bapak Ibu apa yang Tuhan taruh untuk tahun 2025. Saudara, Anda siap menghadapi tahun baru? Kalau mas Bapak Ibu antara siap tidak siap. Siapa yang sudah menyiapkan diri untuk menyambut tahun yang akan datang? Mari kita masuki tahun depan dengan rasa percaya bahwa tahun depan jauh lebih baik dari tahun ini. Bahkan sangat luar biasa daripada tahun ini. Amin Bapak Ibu. Malam ini saya ingin sharing soal bintang. Kebetulan kalau kita bicara tentang Natal, kita pasti tidak bisa lepas dari yang namanya bintang Bethlehem. Pada waktu beberapa minggu yang lalu saya menemukan seorang hamba Tuhan membedah tentang bintang. Saya sebelum itu mendapatkan
satu penglihatan. Beberapa kali saya melihat bintang. Saya berpikir salah satu artinya adalah ada seseorang yang diangkat Tuhan menjadi bintang. Dan memang ternyata benar. Ada salah satu anak rohani saya kemarin tanggal 13 Desember dipromosikan Tuhan menjadi bintang secara luar biasa. Tapi ternyata belum cukup selesai sampai di situ. Saya mau bicara sama Bapak Ibu tentang bintang. Saya tidak akan berbicara terlalu gimana nanti saudara berpikir saya membahas horoskop. Tapi saya mau berbicara bahwa ternyata yang namanya zodiak itu ada di Alkitab. Kalau zodiak dipakai dunia untuk meramalkan, bukankah dunia selalu sering begitu? Apa yang ada di Alkitab dikopi, ditiru, lalu diarahkan dengan melenceng. Tetapi sebenarnya yang namanya zodiak itu ada di Alkitab. Ternyata Tuhan yang menetapkan yang namanya kita mengenalnya dengan sebutan zodiak. Tapi sebelum itu saya pengen sharing dulu begini. Satu kali Abraham diperintahkan oleh Tuhan ketika dia sedang ragu akan hidupnya. Dia bilang begini, aku tidak punya anak yang menjadi ahli waris. Jangan-jangan nanti pegawaiku yang menjadi ahli warisku. Lalu saudara ingat gak? Abraham disuruh Tuhan apa? Abraham, tengoklah ke langit, lihatlah bintang, dan hitunglah jika engkau dapat menghitungnya. Dalam Kejadian pasal 15. Sepanjang Kejadian 15, Tuhan bicara sama Abraham, lihatlah bintang dan hitunglah jika engkau bisa menghitungnya. Yang mengagetkan lalu dituliskan begini, lalu Abraham percaya dan Tuhan memperhitungkan sebagai kebenaran. Yang menjadi sebuah rasa penasaran saya, cuman gara-gara lihat bintang, Abraham diperhitungkan sebagai kebenaran. Dulu saya pernah mengkhotbahkan cerita itu, saya berkata begini, Abraham waktu nunggu punya anak itu kan tidak gampang. Sehingga sama Tuhan disuruh lihat bintang. Supaya apa? Supaya kuat. Abraham lihat bintangnya banyak, nanti sebanyak itu benih kandungan istrimu, nanti sebanyak itu keturunanmu. Jadi setiap kali Abraham lihat Sarah, Abraham down. Tapi supaya Abraham tidak down, Tuhan suruh Abraham lihat bintang. Oh iya, Tuhan nanti mau kasih keturunan sebanyak bintang di langit. Dulu saya menerjemahkan dan menafsirkan sebatas itu. Ternyata ada sesuatu meaning, ada sesuatu rahasia yang lebih dalam daripada sekedar itu. Sekarang kita akan melihat dulu tentang yang namanya bintang. Saya mau ajak Bapak Ibu buka firman Tuhan. Buka firman Tuhan di dalam kitab, kita akan lihat dulu ya, Mazmur 147. Mazmur 147. Kita akan melihat ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Mazmur 147 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Dituliskan begini, ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Jadi ternyata Tuhan itu menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama semuanya. Dalam sebuah terjemahan yang lain juga diceritakan Tuhan yang menatai bintang-bintang itu di langit dan menentukannya berapa jumlahnya dan menentukan namanya masing-masing. Sampai hari ini tidak ada alat secanggih apapun yang masih muncul sampai hari ini. Belum ada yang bisa menghitung jumlah bintang di langit. Cuman Tuhan yang bisa menghitung jumlah bintang di langit. Makanya Tuhan bilang begini sama Abraham, hitunglah kalau kamu bisa. Tapi jawabannya
nggak mungkin bisa hitung. Dan ternyata Tuhan yang menata bintang-bintang di langit, dan Tuhan yang mengatur berapa jumlahnya, dan Tuhan yang mengatur susunannya, dan Tuhan yang menyebutkan nama-namanya. Percayakah saudara kalau Mazmur 147 ayat 4 menuliskan Tuhan yang natain semuanya, Tuhan yang ngatur semuanya, Tuhan yang menentukan jumlahnya, berapa bintang jumlahnya, berapa nama-namanya, berarti tidak ada apapun bintang-bintang di langit yang nempel di sana secara acak karena sebuah ledakan. Berarti semua ada bintang-bintang di langit, benda di langit semua diatur. Kita kalau melihat Kejadian pasal 1, bukankah Tuhan yang mengatur semua benda-benda langit? Amin saudara. Nah kita sepakat ini ya, Tuhan mengatur bintang-bintang di langit, Tuhan menentukan jumlahnya, setuju Bapak Ibu? Terus dituliskan begini, besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tidak terhingga. Amin. Saudara, ini yang saya maksud bahwa cuman Tuhan yang bisa mengerti dan menghitung dan menentukan dan mengatur semuanya, yang ada yang namanya bintang. Kalau Tuhan yang mengatur berarti kita baru bisa baca tentang kisah bintang Bethlehem. Kita akan melihat ya tentang bintang Bethlehem. Mari kita lihat Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Judulnya orang-orang Majus dari timur. Nah Bapak Ibu, orang Majus itu berasal dari kata mago. Mago artinya orang pintar. Orang pintar bukan dukun, tapi ahli perbintangan, ahli ilmu filsafat. Mereka ahli banyak ilmu. Makanya dalam versi bahasa Inggris disebutkan wise man karena pintar sekali. Termasuk pintar perbintangan. Kita akan melihat. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Kami telah melihat bintangnya. Saudara, pada waktu tahun di mana Yesus lahir, saya berharap Bapak Ibu bisa bertahan sama saya sebentar untuk cerita tentang sedikit ilmu pengetahuan tentang bintang. Karena pada waktu saya tahu ini keren banget saudara. Nah, waktu orang-orang Majus melihat bintang, kenapa? Karena bintang ini terang sekali cahayanya. Nah, ternyata penelitian menemukan pada tahun sekitar di mana Yesus lahir, memang ada kelihatan dari bumi bintang yang terang sekali. Nah bintang yang terang ini sebetulnya apa? Bukan satu bintang, tapi ini terjadi pertemuan lurus membentuk garis antara planet Jupiter dengan planet Saturnus, dengan bulan dan matahari. Ketika posisi planet Jupiter, planet Saturnus, bulan, dan matahari di satu garis, maka terjadi di bumi kelihatan terang sekali cahayanya. Dan itu terjadi pada tahun di mana Yesus lahir. Jadi mereka mempercayai pada waktu orang Majus melihat bintang yang terang ini, mereka tahu itu pertemuan Jupiter dengan Saturnus. Karena mereka udah ngerti planet-planet. Jupiter dan Saturnus dengan bulan dan matahari. Nah kita kembali kepada budayanya orang timur. Bagi orang di timur, planet Jupiter adalah gambaran planet raja. Penguasa dari seluruh planet-planet yang lain karena dia paling besar. Mereka mempercayai planet Jupiter adalah planet terbesar, planet raja, planet penguasa. Kalau sebuah bintang bersinar bagi orang di timur, mereka percaya itu tanda ada yang lahir. Nangkep ya? Nah, karena orang orang Majus ini melihat bahwa itu planet Jupiter, maka mereka mempercayai seorang raja lahir. Seorang penguasa lahir. Nangkep ya Bapak Ibu? Nah, planet Saturnus
Saya tahu tidak semua kita suka sains. Saya juga tidak suka sains. Dulu pelajaran saya yang paling jelek adalah IPA. Makanya saya tidak masuk IPA. Akhirnya saya masuk IPS, saudara. Orang bilang saya masuk A3, zaman kita dulu ya. Karena saya tidak suka sains. Tapi keren banget. Kalau Anda dengarkan nanti keren banget. Nah, planet Saturnus bagi orang timur termasuk orang Majus, mereka mempercayai planet Saturnus itu adalah gambaran orang Yahudi. Itu sebabnya mereka menerjemahkan planet Jupiter penguasa, planet Saturnus Yahudi. Jadi bersinar. Mereka percaya seorang raja, seorang penguasa lahir di daerah Yahudi. Itu sebabnya mereka melakukan perjalanan dari timur menuju ke daerah Yahudi. Kenapa mereka lama sekali sampai Yesus besar? Jawabannya sederhana. Karena mereka melihat bintang cuma waktu malam Bapak Ibu, ya kan? Siangnya mereka ngapain? Siangnya mungkin mereka nunggu sampai malam lagi. Jadi mereka cuma pakai patokan dari bintang itu, saudara. Nah, ini yang terjadi. Sehingga ketika mereka ketemu Yesus, Yesus sudah bukan bayi lagi, tapi sudah agak besar, saudara. Nah, itulah yang terjadi kenapa bintang itu bersinar. Bisa nangkap ya? Nah, pertanyaan saya adalah begini. Menurut Bapak Ibu, apakah sebuah kebetulan yang bersinar terang adalah perpaduan planet Jupiter dan Saturnus yang adalah gambaran penguasa dan orang Yahudi pada tahun di mana Yesus lahir? Berarti tidak kebetulan, bukan? Benar kata Mazmur 147. Tuhan yang menentukan bintang-bintang di langit. Tuhan yang mengatur bintang-bintang di langit. Jadi ini salah satu bukti bahwa tidak ada yang terjadi di alam ini yang kebetulan. Bahwa ketika Yesus lahir pun bintang yang bersinar itu juga pengaturan Tuhan. Tuhan juga ikut terlibat di dalamnya. Nah, sekarang bagian yang kedua, mau saya tunjukkan bukti lain tentang zodiak. Nah, biasanya ini lebih menarik. Anda buka kitab Ayub, pasal yang ke-38, ayat 31 sampai dengan ayat 32. Anda kan pengen tahu, penasaran, Bu, di mana kata zodiak di Alkitab? Dapatkah engkau memberkas ikatan bintang Kartika dan membuka belenggu bintang belantik? Dapatkah engkau menerbitkan mintakul buruj? Waduh, pada waktunya dan memimpin bintang biduk dengan pengiring-pengiringnya. Bintang biduk di sini Orion. Nah, saya mau fokus pada kata-kata mintakul buruj. Nah, supaya Bapak Ibu tidak ngantuk, yuk latihan ngomong sama-sama, mintakul buruj. Aneh ya, sekali lagi yuk, coba. 1, 2, 3. Bukan minta batagor, minta kulburut, saudara ya. Saya tahu di belakang ada batagor, tapi belum waktunya minta batagor. Minta kulburut dulu Bapak Ibu. Nah, minta kulburut ini di dalam bahasa Ibraninya adalah masarot. Masarot artinya constellation. Masarot artinya gugus bintang. Masarot artinya zodiak. Bintang-bintang di langit ditata Tuhan membuat gugusan-gugusan bintang. Dulu zaman kita SMP belajar namanya rasi bintang. Masih ingat? Saya enggak hafal. Tapi yang saya paling hafal gambarnya adalah gambar layang-layang. Ada yang tahu enggak yang layang-layang itu namanya rasi bintang apa? Ternyata kita semua lupa. Atau pada waktu guru menerangkan kita bolos semuanya. Saya taunya yang gambar layang-layang, tahu kan? Bentuk begini kan? Wajik, terus ada kayak talinya. Itu mirip layang-layang. Bener gak? Ada lagi gugus bintang yang bentuknya kayak gerobak. Ingat gak? Petani biasanya pakai gugus bintang ini untuk menentukan kapan waktu memanen, kapan waktu menanam.
itu namanya gugus bintang, bahasa Inggrisnya constellation, bahasa Ibraninya Masarot, bahasa Indonesia di Alkitab namanya Mintakul Buruj, saudara. Jadi ternyata ada zodiak di Alkitab, ayatnya mana? Ayat 38, ayat 32. Dan ternyata gugus bintang di langit adalah 12 gugus, 12 constellation, 12 rasi orang bilang. Makanya dari situ yang dipakai di horoskop ada 12. Nah, ternyata waktu kita melihat tatanan bintang-bintang di langit, itu yang paling awal itu disusun sama Tuhan, yang awal dimulai dengan Virgo. Nah, yang Virgo langsung kasak kusuk. Gua pertama. Yang awal-awal Virgo. Setelah Virgo ada Libra. Setelah Libra ada Taurus. Setelah Taurus ada apa itu yang gambarnya Scorpion. Apa itu? Ya Scorpion ya. Scorpio. Saya tidak hafal namanya. Terus kemudian yang paling akhir urutannya Leo. Sekarang saya ajak lihat Virgo. Hari ini saya bukan bercerita, Virgo, engkau akan ketemu dengan orang yang mengejutkan. Virgo, hati-hati. Minggu ini engkau akan sial. Waduh, kepikiran gak bisa tidur. Lalu kemudian Virgo, engkau akan mendapatkan tawaran pekerjaan baru. Siapa yang pernah gitu? Saya dulu sering. Sebelum bertobat, saya sering lihat ramalan zodiak. Nah, sekarang kita akan melihat karena susunan bintang di langit. Siapa yang menaruh susunan bintang? Tuhan, Mazmur 147. Jadi kalau ada 12 Tuhan semua yang menaruh, dan kalau Anda lihat ini Anda akan melihat Tuhan kita keren. Kita dimulai dari Virgo. Kenapa dinamakan Virgo? Dari kata virgin. Bentuknya perempuan. Nih lihat. Virgin. Anda lihat bintang paling terang? Dari Virgo, tatanan bintangnya, ada satu bintang yang paling terang namanya Spica. Bukan Spiku. Spica. Spica artinya benih. Benih. Lihat. Keren ya. Coba ada gambar Virgo lagi mirip. Nah nih Virgo. Jadi ini tanpa aslinya, makanya di langit Anda tidak bisa membayangkan mana bentuk perempuannya. Nah ini, Spica yang di sebelah sini, yang paling terang. Anda lihat agak di depannya Virgo, ada kumpulan bintang kecil, itu namanya koma Berenice. Anda tahu arti koma Berenice adalah bayi yang disayang. Bayi yang disayang. Bapak Ibu, ini mengagumkan sekali. Virgo dari kata virgin, the maiden, perawan. Anda kebayang enggak apa ini? Dari seorang perawan muncul benih yang lahir dari anak yang disayangin. Bukankah Tuhan kita Yesus Kristus, Dia rela diberikan sebagai anak yang paling disayangi untuk menebus dosa kita melalui seorang virgin, perawan. Sebelah Virgo, kita enggak usah lihat, enggak ada gambarnya. Karena kalau gambarnya semua tak bukan nanti jadi ramalan bintang. Percaya saja, nanti Anda lihat sendiri. Libra, apa gambaran Libra selama ini yang Bapak Ibu tahu? Lambangnya apa? Kalau Virgo, lambangnya Libra apa? Timbangan. Timbangan itu lambang apa? Pengadilan. Bukan pasar ya. Karena ada yang jual pasar saudara, buat nimbang di pasar. Kita tahu timbangan itu pengadilan. Anak yang dilahirkan melalui seorang perawan harus menghadapi pengadilan. Kemudian setelah Libra, di sebelahnya
ada Taurus. Taurus itu orang bilang, ada yang bilang kambing, tapi sebetulnya sapi jantan. Bukan banteng, tapi bahasa Inggrisnya ox. Di dalam Injil Markus dituliskan, Yesus adalah hamba yang menderita. Dia memikul seperti lembu yang memikul kuk bagi dosa-dosa manusia. Itu urut terus dan ujungnya terakhir Leo. Coba kita lihat Leo. Nah, kalau saya melihat kayak guguk saudara ya kan. Tapi ternyata ini adalah singa. Anda lihat bintang paling terang. Bintang paling terang ini bukan diterangin sama LCD, bukan. Tapi memang bintang paling terang dari rasi Leo itu ada satu bintang paling terang namanya Regulus. Apa arti Regulus? Kaki. Karena memang bintang itu tempatnya di kaki yang paling terang. Tidakkah Anda ingat? Dia pada akhirnya datang sebagai singa dari Yehuda. Dan kakinya menginjak ular dan kala jengking. Wow, orang dunia kopi. Lalu mereka berkata, Virgo hati-hati, ada orang jelek dekat Anda. Ada orang yang mau nipu dekat kamu. Orang dunia pakai itu. Tapi ternyata waktu Abraham lihat bintang, ini yang dia lihat. Tuhan bercerita, Abraham, nanti dari benihmu akan lahir juru selamat. Dia adalah anak yang dikasih oleh Bapa. Lalu dipersembahkan, lahir melalui seorang perempuan, wanita yang masih perawan. Dia harus menghadapi penghakiman untuk dia dihancurkan. Tetapi pada akhirnya dia akan berdiri sebagai singa dari Yehuda. Abraham melihat skenario ini. Saya kaget baca Mazmur 19 ayat 1 sampai 5. Kalau Anda baca Mazmur 19 ayat 1 sampai dengan ayat 5, itu Anda akan temukan keren sekali. Kita lihat yuk. Mazmur 119 ayat 1 sampai 5. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Lihat. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Berarti ternyata langit punya mulut, bisa cerita. Loh, yang bisa cerita itu kan berarti punya mulut, ya kan? Terus kita lihat. Cakrawala memberitakan, berarti mulut lagi kan? Terus baca ayat selanjutnya, dituliskan di ayat 3. Hari meneruskan berita itu kepada hari. Jadi dari hari ke hari berita itu diteruskan. Dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Ayat 4, ini yang luar biasa. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Saudara mendengar suara bintang? Tidak. Tapi ternyata di balik bintang ada cerita rahasia Tuhan yang disembunyikan. Cerita apa? Cerita yang mengatakan juru selamat akan datang lewat seorang perempuan. Dia akan mengalahkan segala ular dan kalajengking dan berdiri sebagai singa dari Yehuda. Tidak ada suaranya. Abraham melihat ini, dulu saya pikir cuman sebatas begini. Oh, nanti anakku sebanyak bintang di langit. Ternyata enggak. Lebih dari itu yang dilihat Abraham. Ya ampun, jadi nanti itu dari keturunanku akan ada juru selamat. Makanya Alkitab menuliskan, lalu Allah memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Keren ya. Mazmur tadi bilang apa? Tuhan
menata bintang di langit. Berarti dalam Kejadian pasal 1, pada waktu Tuhan menata bintang di langit, tidak sembarangan. Sudah ditata untuk ribuan tahun ke depan. Ini menjadi satu saksi dan bukti tidak ada yang kebetulan. Saya ingin kita mengakhiri tahun 2024 dengan syukur. Karena apa? Apapun yang telah saudara alami 2024, tidak ada yang kebetulan. Sudah ribuan tahun sebelum Yesus ada, dia udah natain semuanya. Saudara ketemu dengan suami atau istri yang salah pun tidak ada yang kebetulan. Serius. Anda ketemu dengan pasangan yang salah pun tidak ada yang kebetulan. Jadi tidak usah diretur. Tidak ada yang kebetulan. Bintang aja sudah ditata Tuhan sejak Kejadian pasal 1. Dari Kejadian pasal 1 sampai ke jarak Yesus berapa tahun? Tuhan sudah tata ceritanya. Kita ngomong soal bintang yang jauh. Kita sekarang balik ngomong ke kita yang dekat. Saudara sudah ditata sama Tuhan. Mau hidung kita pesek, mau mata kita sipit. Sudah ditata sama Tuhan. Kok bisa? Kitab Mazmur bilang apa? Aku merajut engkau di mana? Dalam rahim ibumu. Saya mau tunjukkan satu bukti. Bahwa hadirnya saudara model apapun, tidak ada yang kebetulan. Waktu dia merajut, saya membayangkan dia merajut. Ada yang bisa merajut? Katakan dia merajut boneka. Modelnya kayak kita. Bener kan? Kalau orang merajut, biasanya kadang-kadang kalau orang bikin lukisan, dikasih tanda tangan di bawahnya. Kalau yang melukis, misalnya David, dia akan tulis David. Supaya orang tahu itu bikinannya dia. Dan ternyata waktu Tuhan merajut saudara, Tuhan juga kasih tanda tangan. Gak percaya. Ada satu enzim di badan manusia. Dan itu tidak ada di badan hewan. Cuman manusia yang punya. Enzim ini kalau tidak ada, maka tidak ada saudara. Jadi artinya kalau enzim ini ditarik dari saudara, maka bukan lagi manusia. Mungkin jadi kayak binatang kali ya. Jadi enzim ini fungsinya seperti mesin penopang kehidupan. Tidak ada enzim ini, kita tidak bisa berbentuk dan hidup seperti ini. Ini enzimnya namanya laminin. Tolong tayangkan gambar molekul Pak. Anda lihat. Enzimnya bentuknya begini bukan karena ditata supaya kepentingan LCD. Ini enzim laminin, waktu Tuhan merajut saudara dan saya, dia taruh tanda tangannya. Tanda tangannya Tuhan berupa salib. Jadi kalau Anda lihat barang ada tulisan made in China, made in Japan. Anda dilihat sama Tuhan, made by God, punyaku, milikku. Tidak ada ini, tidak ada kita. Di hewan tidak ada. Yang ada cuma di manusia. Dan bentuknya, molekulnya salib. Apakah menurut Anda ini kebetulan? Tidak. Dia yang merajut. Jadi ketika dia merajut engkau, dia taruh label made by God. Anda tahu artinya? Artinya sejak dari lahirmu tidak ada yang kecelakaan. Kalau ada anak dibilang, aku ndak planning, dia muncul di luar perencanaan, kecelakaan ndak sengaja. Nggak ada, tetap Tuhan merajut,
Tuhan naruh laminin di dalamnya, yaitu label tanda punyanya dia. Berarti apa? Saudara dan saya itu disayang Tuhan loh. Spesial loh. Dari lahir Anda belum kenal Tuhan. Tuhan sudah natain hidupmu. Dalam Kejadian 1 belum ada Yesus. Tuhan ngatur semuanya. Engkau belum ada. Dia sudah atur semuanya. Itu sebabnya Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam semuanya. Berarti apa? Syukuri apapun yang sudah terjadi di 2024. Ada Tuhan, makanya dia diberi nama Immanuel, di dalam kita. Di dalam kita. Tidak ada yang kebetulan. 2024 mungkin ada yang lagi susah. Pekerjaan tertutup, proyek gagal. Bisa enggak sama-sama kita katakan terima kasih. Tidak ada yang kebetulan. Tuhan ikut campur. Saya kasih kabar gembira. Kita punya Tuhan Yesus. Tuhan yang suka ikut campur. Haleluya. Lu enggak percaya? Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja. Apa artinya Allah turut bekerja? Bahasa kasarannya kan Allah ikut campur. Iya kan, kalau dirapikan, dibikin sopan, ikut bekerja. Jadi nanti kalau saya mau ikut campur dalam hidup anak saya, lalu anak saya ngomel, mama jangan ikut campur. Mama bukan ikut campur, mama ikut bekerja. Ikut bekerja, ikut campur. Jadi apapun yang terjadi, tidak ada yang kebetulan. Engkau berjumpa tahun ini dengan kegagalan, tidak ada yang kebetulan. Engkau bertemu dengan proyek yang gagal tahun ini, tidak ada yang kebetulan. Saya suka satu cerita ini yang sering saya saksikan. Terjadi di Australia. Seorang bapak punya mobil tua, saking tuanya. Mobil ini kalau dikendarai bunyinya begini. Dia kan sayang, dia berusaha jual, berapapun dia lakunya kalau dihitung cuman besi rongsokan dia ikhlas. Dikasih 5 juta syukuran, dikasih 10 juta tambah puji Tuhan. Setiap waktu dia ke gereja, dia berdoanya begini, Tuhan kirimkan pembeli. Tuhan tolong kirimkan pembeli. Dia sudah lakukan banyak cara berdoa. Dia mengurapi mobil dengan minyak. Dia tumpang tangan. Dia deklarasi, dalam nama Yesus pembeli datanglah. Jangan tahan-tahan. Utara, selatan, timur dan barat. Datang pembeli dari berbagai arah. Mobilku laku, laris manis, laku. Kata-kata deklarasi. Tapi tidak juga datang pembeli. Berbulan-bulan tidak ada pembeli. Putus asa. Dia bertanya, kenapa Tuhan tidak menjawab doa saya? Kadang-kadang bersyukurlah kalau Tuhan tidak menjawab doa. Percayalah dia ikut campur. Suatu hari mobil ini enggak diapa-apain, cuma diparkir. Lalu ada mobil BMW, mungkin kurang lihat atau gimana buru-buru, kesenggol. Enggak usah ditubruk, kesenggol aja. Mobil ini pintunya rontok, pintunya copot, dua-duanya. Lah yang punya BMW yang nabrak kaget. Bukan cuman pintu, yang bagian depan juga rontok. Sebetulnya tidak butuh disentuh. Pakai angin aja agak keras. Ini mobil sudah memang reot sekali. Dan dia cuma ngelihat, loh, yang nabrak mobil BMW merasa bersalah. Akhirnya dia memberikan ganti rugi senilai 100 juta rupiah.
Si Bapak, haleluya. Terima kasih Engkau tidak mengirimkan pembeli Tuhan. Saudara lihat, kadang-kadang Tuhan izinkan pintu tertutup. Karena Tuhan punya yang lebih baik. Jangan ngotot. Minta didoakan supaya properti Anda laku. Saya ketemu jemaat. Lagi makan di Pakuan Mall. Lagi makan nih. Duduknya di persis di depan. Di mana orang lalu lalang bisa lihat. Lalu datanglah si ibu. Sedang turun dari eskalator. Karena tempat makan ini persis sebelahnya tuh eskalator tidak jauh. Ibu ini berdoa di dalam hati batin. Tuhan, rumahku kok tidak laku-laku ya. Siapa ya hamba Tuhan yang bisa tak minta tolong untuk bantu doakan supaya rumahku laku. Lalu dia tiba-tiba menoleh ke kanan. Dan dia di situ melihat Ruth. Seakan-akan Tuhan menjawab. Oh, Ruth yang disuruh doakan. Dia datang ke saya, lagi makan ini, lagi makan. Maaf ya Bu, saya tahu Ibu lagi makan tapi saya penting. Sudah tahu lagi makan, masih juga ngomong. Gak enak kan orang lagi makan, dia gak mau tahu. Terus akhirnya apa? Duduk di samping saya. Maaf ya Bu, saya tuh tadi di eskalator, saya berdoa seperti ini. Lalu saya melihat ke kanan, ada ibu, Tuhan jawab. Berarti ibu yang disuruh Tuhan mendoakan rumah saya, supaya rumah saya laku. Saya kebetulan lagi makan sama agen properti, broker. Orang ini ngomong, saya ini punya properti tak titipkan broker. Itu belum laku. Nah ibu ini datang, tolong doakan Bu Ruth supaya properti saya laku. Teman saya yang ini memang dasar suka ngomongnya ceplas-ceplos. Loh kalau mau properti laku ya bukan datang ke Bu Ruth, datang ke saya. Agen properti katanya gitu saudara. Ngomongnya keras lagi, muka ibu ini langsung gak enak. Saudara, jangan ngotot minta pembeli. Karena siapa tahu Tuhan mengirimkan penabrak. Loh iya. Dulu saya enggak ngerti cara doa. Selalu ngotot. Merasa kita tuh bisa ngatur Tuhan lebih pinter. Sekarang saya lain. Kalau ingin sesuatu saya bilang begini. Misalnya nih, yang jomblo-jomblo misalnya jatuh cinta sama seseorang. Bilang gini loh, Tuhan aku seneng sama si boy. Misalnya, maaf kalau ada yang namanya boy saya asal ngomong aja. Tuhan, aku seneng sama si boy. Tapi kalau Tuhan punya rencana lain yang lebih bagus, aku ikut rencanamu. Gitu sekarang cara saya berdoa. Bukan di dalam nama Yesus. Boy jatuh cinta. Oh, apa sih karena apa? Boy, come here. Kayak dukun beranak. Boy, engkau jatuh cinta, jatuh hati. Kan gitu biasanya. Bu, tolong doakan ya Bu. Supaya orang yang bawa lari uang saya tidak bisa tidur. Terbayang wajah saya. Dan tergerak di jamaah Tuhan untuk mengembalikan. Doa kayak gini bakalan enggak dijawab. Terus gimana dong Bu doanya? Ya udah kamu sudah salah kok. Sudah salah percaya ya udah disyukurin. Kalau uangnya dicomot ya tetap Tuhan ikut campur. Doanya terus gimana? Tuhan aku memang pasti pengen uang itu kembali. Tapi kalau uang itu enggak kembali, ya aku mau belajar bersyukur karena aku belajar banyak melalui peristiwa ini. Aku tahu Tuhan pasti punya rencana yang indah dalam hidupku. Amin. Ingat ya, kalau tahun ini berjumpa dengan orang-orang yang menjengkelkan seperti Tante Potifar atau orang-orang yang memfitnah saudara seperti Tante Potifar, haleluya. Karena Tuhan punya rencana. Siapa tahu orang yang menjengkelkan yang hadir tahun 2024 ini adalah Allah di tangan Tuhan untuk membawa saudara ketemu dengan Raja. Amin.
Kok berat aminnya? Amin. Lihat bintang, dia mengatur semuanya. Ada cerita yang tidak terdengar, tetapi ternyata sejak Kejadian pasal 1, Tuhan sudah menata. Bukan cuman bintang, saudara juga bintangnya. Ternyata Tuhan juga sudah menata dari sejak awal. Jadi suami-suami katakan dengan iman, Tuhan terima kasih untuk pasangan yang Tuhan izinkan. Sekarang aku bertobat, tidak ada lagi kata-kata pasanganku salah. Aku salah kawin. Aku bukan dengan tulang rusuk, tapi aku tulang sapi, bukan. Jangan bertobat Bapak Ibu ya. Katakan haleluya Tuhan. Model begini pun Tuhan atur dengan indah. Amin. Saya tetap percaya tidak ada yang kebetulan. Cerita tentang bintang mengajarkan satu perkara. Tuhan ikut campur dalam semuanya. Dan mengaturnya untuk sesuatu yang baik. Amin. Jadi berita Natal malam ini, Tuhan ikut campur. Tuhan mengatur semuanya. Siapa yang tahun 2024 mengalami banyak ujian? Tolong angkat tangan. Loh kok hampir semua ujiannya, haleluya. Makanya wajah-wajahnya cemberut semua. Ya Tuhan, itu menerangkan Anda tidak sukacita. Sekali lagi, siapa yang tahun ini berat? Nggak usah malu, nggak usah malu. Saya tahu banyak, untung lagi banyak temennya. Siapa yang tahun ini berat? Tolong angkat tangan, jangan cepat-cepat. Siapa yang tahun ini berat? Puji Tuhan. Katakan gini, haleluya, Tuhan ikut campur. Siapa yang tahun ini penuh dengan berkat? Tahun ini enak, angkat tangan. Ya jumlahnya lebih sedikit. Jumlahnya lebih sedikit. Yang tahun ini penuh berkat, puji Tuhan. Dan ini berita Tuhan untuk tahun 2025. Pada waktu tadi menyembah, saya melihat sesuatu. Tuhan kasih saya lihat seperti film. Film tentang kehidupan saya dari awal secara cepat sampai hari ini. Dan Tuhan memang ngomong, aku menata semuanya. Dan untuk tujuan yang bagus. Dan sampaikan buat anak-anakku di tempat ini tahun depan. Ada banyak impian mereka adalah seperti memetik bintang di langit. Banyak dari ibu bapak akan memetik bintang. Itu ilustrasi apa arti memetik bintang. Dream come true. Banyak impian akan terjadi yang sulit-sulit. Nah, kalau kayak gini baru tepuk tangan. Kalau yang tahun berat, berat sungguhan. Tapi benar Bapak Ibu, tadi saya menangkap Bang, Tuhan memperlihatkan bintang dikasih. Kenapa Anda bisa metik? Bukan Anda yang metik, enggak bisa. Tuhan yang kasih bintang itu ke engkau. Ada banyak dari saudara yang tetap setia, tetap percaya, tetap lurus dengan Tuhan. Tuhan akan menaruh bintang itu di pangkuanmu tahun 2025. Bersyukurlah untuk proyek yang gagal kemarin. Karena kelihatannya proyek baru yang bagus datang tahun depan. Bersyukurlah untuk pintu yang ditutup. Rupanya pintu baru yang jauh lebih bagus akan terbuka di depan. Orang bilang harus melangkah dengan iman. Bagaimana cara melangkah dengan iman? Bapak Ibu, kalau Anda percaya hari ini akan hujan, maka Anda akan keluar bawa payung. Setuju? Itu tanda Anda percaya akan hujan. Kalau Anda percaya tahun 2025 akan menjadi tahun kemustahilan yang Anda tunggu-tunggu, itu Tuhan kasih di pangkuanmu. Maka sebuah tanda iman adalah belajar bersyukur dan bersukacita. Tapi muka beberapa saudara seperti muka orang yang
susah sekali. Letih lesu dan berbeban berat. Dan seperti punya tunggaan utang 5 miliar. Ada yang seperti 25 miliar. Ada yang kayak 100 miliar. Yang 100 miliar kayak apa? Saya ngomong dia ndak noleh ke sini sama kamu. Dia seperti melihat ada duit di lantai. Percaya tahun depan akan menjadi baik. Ini hanya buat tempat ini loh. Aku tadi cuman lihat, Tuhan kasih lihat seperti film hidup saya. Dan Tuhan bilang begini, kamu lihat, aku nata kamu loh dari nol sampai seperti hari ini. Dan Tuhan katakan gini, aku belum selesai. Dan kamu lihat apa yang aku tata, banyak mimpimu yang terwujud. Dan Tuhan katakan sekali lagi, sampaikan kepada mereka akan lebih banyak lagi mimpi yang terwujud di tahun 2025. Amin. Coba senggol sebelahnya sambil senyum yang lebar, tanda orang percaya, tanda orang GR percaya. Terus bilang begini, wih tahun depan hoki melulu Pak, tahun depan bakal hoki, bukan horoskop. Kalau horoskop itu kan dari kata horoscope, ya kan? Ini adalah Tuhan yang menyampaikan. Bilang sama sebelahnya, lihat tahun depan. Ini ketawanya kan sampai sini nih. Enggak cukup ini. Saking happy-nya, saking lebarnya, amin. Yang di sebelahnya yang kelihatan cemberut susah, tolong Pak, disenggol agak keras. Supaya dia sadar Pak, mungkin dari tadi dia terhipnotis atau gimana. Pak disadarkan, jangan putus asa, jangan susah hati. Tahun 2025, saya sungguh berdoa, rindu mendengar teman-teman di PD Raja Wali akan menerima banyak terobosan. Amin, dream come true. Yang belum dapat pacar, tahun depan saya berdoa, banyak sekali yang nembak. Sampai bingung milihnya. Lalu menangis kepada Tuhan yang mana. Semuanya bagus-bagus. Semuanya ganteng-ganteng kayak opa-opa. Tuhan yang mana ini? Bukankah lebih baik bingung karena banyak pilihan daripada bingung karena tidak ada yang dipilih? Saya berdoa PD Raja Wali tahun depan bingung. Aduh proyeknya bagus-bagus, semua nawarin kayak gini. Aduh bingung aku, kenapa aku laris sekali ya. Kok yang nawari proyek banyak sekali. Aduh saya kepengen loh PD Raja Wali kayak gitu. Aduh pusing aku, pusing apa. Ini loh tawaran banyak banget sampai bingung. Anak saya yang paling kecil baru lulus bulan November kemarin. Dia bingung. Kenapa? Ada 7 perusahaan menawari dia kerjaan, berebutan. Bingung. Ma, bingung. Yang mana? Saya lihat bagus-bagus. Mamanya juga bingung. Tapi lebih baik bingung karena dapat tawaran banyak daripada bingung tidak ada sama sekali. Dan saya berdoa tahun depan, yang kemarin-kemarin nggak jadi. Saya berdoa tahun depan banyak. Sampai bingung, aduh Bu, pusing Bu, pusing. Mbok ya sekali-kali datang sama saya tuh ojo gini loh, jangan gini. Bu, tolong doakan saya. Kok saya belum datang juga yang nembak. Kok belum ada yang lirik-lirik saya. Saya berdoa nanti ada yang datang gini. Burut, pusing aku. 10 orang loh Burut. Yang mana ini? Yang mana gitu loh. Aku bingung milihnya 10. Nah kan lebih enak denger gitu toh. Bener kan? Kalau ada yang sampai datang, Burut saya ditembak 10 cowok nih Bu. Yang mana ya Bu? Adakan audisi. Dimulai dari babak semifinal sampai babak final. Amin Bapak Ibu. Semangat. Berita Natal malam hari ini adalah Allah ikut campur dan Allah peduli dengan saudara. Yuk kita menghampiri Tuhan Bapak Ibu. Ada satu pujian yang lagi hit kan, ku terhubung
Saya jadi ingat gambar laminin. Kita terhubung dengan Tuhan. Oh, satu lagi hampir lupa. Bapak Ibu, coba sebelum saya ngomong gini, coba lihatan sebelahmu. Lihatan aja model wajahnya, lihatan. Gak usah ngomong apa-apa, lihat aja. Anda suruh lihat kok malu-malu sih. Oh, biasanya ya sering lihat kok. Bapak Ibu, tahu enggak? Karena ada tanda Tuhan di kita. Sebetulnya orang enggak lihat. Tapi Anda percaya enggak? Alam dunia roh maupun dunia nyata itu sebetulnya bisa melihat. Anda itu beda. Saya kasih contoh. Kadang-kadang saya GR Bapak Ibu. Tahu GR? Terlalu pede. Saya sebelum disuruh Tuhan ke Australia, saya belajar bagaimana cara mendapatkan permanen resident. Ternyata cara mendapatkan permanen resident di Australia adalah pakai sistem poin. Sistem poin ini sulit. Tentunya makin banyak poinnya, makin besar kemungkinan untuk bisa mendapatkan. Salah satu yang bisa menambahkan poin cukup besar adalah kalau kita tinggal bukan di kota, tapi di desanya. Mereka menyebutnya regional. Pada waktu Tuhan berbicara, menempatkan saya di Perth. Perth itu metropolitan, bukan regional. Saya dan suami berunding, apa kita perlu pindah yang ke desanya? Yang pasti saya bakalan lebih sering bisulan. Kenapa? Wong di Perth aja saya stres. Apalagi lebih ke desa. Bisa lebih stres saya, gak ada mall. Suami saya tak tanya, apa perlu kita berkorban pindah ke desa? Supaya poinnya nambah, nanti kalau ke PR lebih gampang. Tapi suami saya ngomong gini, masa ya Tuhan yang memimpin kita ke Perth, kita sampai harus berdarah-berdarah berjuang di desa. Sedangkan untuk nyekolahkan anak di desa kan enggak ada. Jadi masa tiap hari kalau sekolah berangkatnya 1,5 jam. Rasanya Tuhan tuh enggak mungkin seperti itu. Akhirnya kami berketetapan tetap di Perth. 1 Oktober 2019 kami sekeluarga mulai menginjakkan kaki ke Perth. 16 Oktober jadi 15 hari kemudian sesuatu keanehan terjadi. Tiba-tiba pemerintah mengumumkan Perth dirubah menjadi regional. Banyak anak-anak muda mahasiswa yang lagi ngurus PR banyak yang dapat gara-gara ketolong poin dirubah jadi regional. Teman saya bilang begini, jangan-jangan gara-gara kamu masuk, ini Perth dirubah jadi regional. Itu pertama teman ngomong. Nggak lama setelah itu, pemerintah di Perth memberikan hadiah listrik. Hadiah listrik di sana itu kita kalau bayar listrik kayak dimasukkan di saldo, kayak kalau kita saldo GoPay gitu loh. Jadi pemerintah masukkan saldo ke saldo listrik. Temen saya laki-laki bilang gini, jangan-jangan gara-gara Cece masuk, tiba-tiba ada gratis hadiah listrik. Seumur-umur kita tidak pernah dikasih hadiah listrik. Saya sudah tinggal di sini sejak tahun 90, yang satu sejak tahun 89, tidak pernah hadiah listrik. Ini rasanya gara-gara ada Cece, alam berbicara, menyentuh government, kasih hadiah listrik. Satu orang pertama ngomong belum ngaruh. Beberapa orang mulai ngomong, akhirnya saya mulai GR. Saya mulai berpikir, benarkah karena ada saya? Peristiwa lain, bulan April tahun 2024, saya diberi berkat diajak ke Jepang. Bulan April itu terlambat musim sakura. Saya punya teman tanya, kamu kapan berangkat? Pertengahan April. Wah,
nggak ada sakura. Aku loh minggu lalu berangkat, sakuranya sudah terlambat, nggak ada. Tiba-tiba saya tadinya nggak mikir jadi mikir, Tuhan, kebetulan kalau memang ke Jepang ya sekalian lihat sakura, kalau nggak lihat kan sayang. Kalau boleh minta sakura dong. Cuma gitu. Hari pertama turun kaki di Jepang sampai hari terakhir sakura semuanya. Sampai teman saya bilang, kok bisa ada sakura? Tour guide-nya bilang, ini aneh. Ini gara-gara ada saudara, kok bisa ada sakura? Dalam hati saya berkata, jangan-jangan gara-gara ada Ruth, makanya ada sakura. Tiba-tiba Tuhan berbicara, percayakah kamu ketika anak-anakku berjalan, apapun bisa aku bengkokkan untuk melayani anak-anakku. Anda itu istimewa. Kalau dikasih laminin labelnya Tuhan, Anda tahu artinya, ini punyaku. Anda jalan, proyek, kasih, ini anak, kasih, benar? Anda jalan, orderan, kasih, ini anakku, sini, beli di sini, jangan beli tempat lain. Bapak Ibu kalau anaknya buka toko terus Anda bantu jadi marketing, kasihkan, dia anak saya aja bagus barangnya, betul? Tuhan juga begitu. Tapi kenapa kok selama ini kita belum ngalamin seperti itu? Karena kita tidak percaya Anda spesial. Hidupmu ditandatanganin Tuhan. Jadi kemana Anda jalan, ini bukan Da Vinci. Ini Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi artinya kemana jalan, mahal Pak, mahal. Proyek ini murahan, tutup, jangan kasih dia, jelek, yang bagus, sini. Percaya tahun 2025 itu yang akan kita alamin. Kemana saudara berjalan, blessing dan kemurahan Tuhan terjadi. Yuk kita sama-sama katakan pujian ini dengan iman percaya. Engkau terhubung dengan Tuhan. Amin. Ku terhubung denganmu. Katakan dengan iman. Selalu melekat di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Sama-sama katakan. Ku terhubung denganmu. Jangan menyerah saudara. Syukuri tahun 2024. Kalau Anda mengerti hidupmu dari sejak awal sudah diatur dan ditata sama Tuhan, maka apapun yang Tuhan izinkan terjadi di tahun kemarin tidak ada yang kebetulan. Yang berdaulat atasku. Sekali lagi katakan dengan iman percaya. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari kita renungkan sebentar, kita pejamkan mata, kita teduh sebentar dengan Tuhan. Kalau saudara bisa melihat bahwa sejak dari jutaan tahun yang lalu, apapun istilahnya, dari Kejadian pasal 1, Tuhan sudah nata loh bintang itu sampai zaman Yesus lahir. Dan Tuhan kasih lihat tubuh saudara. Dari waktu Anda lahir sudah dirajut dan dikasih tanda tangannya Dia. Menurut saudara,
Apakah dia akan membiarkan kau berjalan sendirian? Tidak, bukan? Bersyukur untuk segala yang kau alami di tahun 2024. Ketika kita bisa bersyukur dan bersuka cita, maka kita siap menyongsong 2025. Menyongsong dengan apa? Iman percaya. Dan saya yakin saat kau bisa bersyukur dan bersuka cita, tahun depan akan menjadi tahun yang luar biasa. Yuk beberapa saat ini, saudara bicara dengan Tuhan. Bersyukur untuk orang-orang yang menjengkelkan. Bersyukur untuk orang-orang yang menyakitin. Bersyukurlah untuk perlakuan yang gak adil yang kau terima. Bersyukurlah untuk sesuatu yang diambil daripadamu di tahun 2024. Bersyukur untuk pintu-pintu yang tertutup. Tuhan mau bilang begini, nak, lihat, dari kamu lahir loh, aku yang ngatur semuanya. Masa kamu lupa kalau dari lahir aku yang ngatur? Masa kamu ndak ingat kalau ada apa yang terjadi di tahun ini, aku ikut peduli dan aku ikut campur, nak? Engkau sering berteriak, kenapa Tuhan? Kenapa kau biarkan ini terjadi? Nah, engkau belum mengerti sekarang. Tapi aku tuh cinta kepadamu. Dan kalau aku mencintai engkau, aku cuma menginginkan yang terbaik. Kadang-kadang aku harus terpaksa mengambil sesuatu dari tanganmu karena aku tahu itu bakal menghancurkanmu. Karena aku tahu itu bakal berbahaya buat kamu. Dan kau berteriak dan kau protes, kenapa? Tapi malam ini aku mau kau tahu, aku mencintaimu. Aku tidak pernah punya rencana untuk menghancurkanmu. Izinkan aku menggandeng tanganmu, nak. Aku akan membawa engkau ke tempat yang lebih baik. Aku akan membawa engkau ketemu dengan mimpi-mimpimu akan menjadi kenyataan. Satu yang Tuhan taruh di awal ketika kita menyembah Bapak Ibu, dia seorang papa. Mana ada seorang papa yang ingin sengaja mempersulit anak-anaknya. Seorang papa ingin membahagiakan dan membantu mendukung impian serta keinginan anak-anaknya. Demikian yang Tuhan taruh. Sampaikan kepada anak-anakku, aku ingin membantu untuk mewujudkan impian mereka. Aku ingin membahagiakan mereka dengan mewujudkan apa yang menjadi impian dan cita-cita mereka. Sampaikan kepada mereka untuk jangan menyerah dan jangan kecewa kepadaku. Mereka hari ini belum mengerti, tapi aku mau terus menggandeng tangan mereka dan membawa mereka ke tempat yang aku punya yang lebih baik dari apa yang mereka pertahankan. Membawa mereka ke tempat yang jauh lebih luar biasa daripada apa yang mereka ngotot untuk mereka miliki. Aku mempunyai rencana yang jauh lebih indah dari apa yang menjadi rencana mereka. Kuatkan hati Bapak Ibu Saudara dan bersyukur. Ku tahu tanganmu selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itu rasa hidupku yang berdaulat atasku. Terima kasih Bapak. Kami siap menghadapi tahun depan dengan iman percaya. Kami akan melihat banyak berita sukacita. Kami akan menerima banyak kejutan yang luar biasa. Kami akan melihat kebaikan Tuhan.
terjadi dalam kehidupan kami masing-masing di tahun yang akan datang. Terima kasih Tuhan, hamba kembalikan segala hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Tuhan selama-lamanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Sekali lagi bilang sama sebelahnya, sudah jangan susah, tahun depan bagus. Amin. Hoki melulu. Amin. Tuhan memberkati. Kita akan siapkan hati untuk perjamuan kudus. Saya boleh minta para pengurus untuk membagikan roti dan anggur. Kita akan berdoa sebentar, boleh? Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur. Kami mau mengingat apa yang Tuhan sudah tata sejak ribuan tahun lalu. Engkau sudah menunjukkan seorang bayi yang disayangin akan lahir lewat seorang perawan dan menjadi juru selamat, singa Yehuda yang hidup dan berkuasa. Malam ini kami mau bersuka cita mengingat karya penebusan-Mu Tuhan melalui perjamuan tubuh dan darah. Kami bersyukur dan kami siap untuk menerima dan sama-sama merayakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ku terhubung denganmu, selalu melengkapi hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melengkapi hatimu. Firman-Mu itu dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melengkapi hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, Yang sudah menerima tubuh dan darah, saya undang bangkit berdiri. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Yang berdaulat atasku, yang berdaulat atasku, yang berdaulat atasku. Mari sama-sama kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau mau datang buat kami yang brengsek ini, buat kami yang kotor, buat kami bahkan yang tidak punya harga dan nilai. Terima kasih bahwa Engkau telah memberikan nyawa-Mu sebagai ganti, sehingga kami dibebaskan dari semua penghukuman yang seharusnya menjadi bagian kami. Dan karena nyawa yang Kau serahkan, kami boleh mengambil berkat, kemenangan, kesembuhan, berkat dalam segala kelimpahan. Karena firman-Mu sendiri berkata, Engkau telah meletakkan segala sesuatu di bawah kaki-Mu. Segala kutuk, segala dosa, segala kematian, segala hal yang buruk telah Kau letakkan di bawah kaki-Mu. Dan saat kami makan roti ini, kami mengaminkan
kami bersekutu dengan kebangkitan tubuh-Mu. Tubuh yang sehat. Tubuh yang sudah menang dari semua kutuk sehingga tubuh hidup kami tidak ada lagi kutuk. Mau kutuk keluarga, mau kutuk keturunan, semuanya telah dihancurkan. Hidup kami bebas dari kutuk. Sehingga anak-anak-Mu, apa yang dikerjakan mereka akan diberkati. Tubuh yang kami hidupi sekarang adalah tubuh yang sudah ditebus oleh tubuh Yesus. Sehingga kami berjalan dari kemurahan Tuhan kepada kemurahan yang lain. Kami berjalan dari mujizat kepada mujizat. Hidup kami sehat, hidup kami diberkati, hidup kami penuh dengan keberkatan sehingga menjadi saksi bagi banyak orang. Dan bahwa Tuhan Yesus hidup dalam hidup kami. Kami terima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita makan dengan iman. Haleluya. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Tuhan ingatkan saya satu ayat pada waktu mengangkat anggur ini. Dalam kitab surat Timotius. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Terjemahan asli dari ayat ini adalah begini. Sekalipun engkau tidak punya iman untuk berharap kepadaku, aku tidak akan pernah bisa membuang engkau. Karena engkau darah dagingku. Ketika kita minum anggur ini, kita sedang mengakui kita darah daging Tuhan. Kita darah dagingnya. Dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Kita tinggal di dalam dia. Dia tinggal di dalam kita. Dan kita menjadi anak-anaknya. Anak kandungnya sendiri. Saat kami minum anggur ini kami percaya. Darah-Mu mengalir di tubuh kami. Seluruh tubuh kami dialiri dengan darah Yesus. Kami punya DNA-Mu. Kami adalah milik-Mu. Kami anak-anak-Mu. Kami terima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Dan mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Mari beberapa saat ini kita bersyukur Bapak Ibu.